Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Mardatillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri nanti. Dan kita semuanya mendapatkan athar atau mendapatkan bekas, mendapatkan nilai-nilai kebaikan di bulan suci Ramadan sehingga itu bisa kita terapkan selama 11 bulan ke depan. Alhamdulillah, pada kesempatan kultum kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim. Itu salah satunya adalah sifat dengki. Bapak akan mengawali kultum ini dari sebuah kisah, sebuah cerita yang menggambarkan betapa buruknya, betapa jahatnya sifat dengki ini bagi seseorang. Jadi Al-Kisah, ada sebuah cerita yang mengisahkan dua orang sahabat yang tersesat di dalam hutan, di mana di hutan tersebut hiduplah orang-orang primitif. Nah, singkat cerita, kedua orang sahabat ini ditangkap oleh orang-orang primitif tersebut. Ditangkap dan diberikan hukuman, dipukuli orang-orang primitif tersebut. Dan mereka diselamatkan oleh kepala suku daripada suku primitif tersebut. Kepala suku tersebut berkata kepada dua orang pemuda ini atau dua orang sahabat ini, kalian akan saya selamatkan dan boleh menetap di sini atau menginap di sini selama semalam dengan satu syarat, yaitu kalian harus membawa satu buah-buahan yang belum pernah kami makan. Nah, singkat cerita, akhirnya dua orang pemuda ini, dua orang sahabat ini masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan yang bisa dia berikan kepada kepala suku. Orang pertama datang dengan membawakan nanas di tangannya. Diberikanlah nanas tersebut kepada kepala suku. Nah, ternyata buah nanas ini adalah buah yang sering dimakan dan dilihat oleh si kepala suku dan rakyatnya. Akhirnya kepala suku merasa marah dan merasa tidak suka karena perintahnya tidak dijalankan dengan baik. Akhirnya si pemuda ini diberikan hukuman dengan cara buah nanas tersebut digosokkan ke badan pemuda tersebut. Pada gosokan pertama dia merasa kesakitan. Pada gosokan kedua dia pun merasa kesakitan. Nah, pada gosokan ketiga ternyata pemuda tersebut merasa tertawa dengan bahagia. Kepala suku dan penduduknya merasa heran, kenapa orang ini tertawa dan merasa bahagia padahal dia sedang merasakan sakitan, sedang melaksanakan hukuman. Ternyata di saat yang bersamaan kawannya datang membawakan buah durian. Nah, di dalam pikiran si fulan atau sahabat yang sedang dihukum ini berpikir, saya saja yang membawa nanas dihukum dengan cara seperti ini, digosokkan nanas tersebut ke badan saya. Nah, gimana dia yang membawa durian? Pasti rasanya akan lebih sakit. Dia jadi merasa hukumannya tidak seberapa. Ya, hukumannya tidak sebanding yang akan diterima oleh temannya. Saya digosok dengan durian, tapi teman saya digosok dengan nanas, tapi teman saya akan digosok dengan durian. Nah, itulah sebuah kisah yang menggambarkan tentang sifat dengki yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dengki ini menyebabkan orang merasa senang melihat temannya, melihat orang lain lebih susah darinya, walaupun orang tersebut sedang merasa atau sedang dalam kesusahan. Nah, dalam cerita tersebut digambarkan orang yang sedang dihukum dengan nanas, dia sedang sengsara, sedang dihukum, tapi dia merasa senang. Kenapa? Melihat temannya lebih susah lagi, dihukum bakal dengan pakai durian.
ya akan dihukum dengan menggunakan buran. Nah, itulah salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang memiliki sifat dengki. Kalau bisa kita singkat, itu adalah senang melihat orang lain susah, dan juga susah melihat orang lain senang. Itu adalah satu ciri yang menggambarkan bahwa kita memiliki sifat dengki. Nah, di era zaman sekarang ini banyak sekali kalau kita sering temukan di media sosial, orang banyak yang menampilkan kebahagiaannya melalui media sosial. Jadi menampilkan fotonya bersama keluarganya dengan keberhasilannya, videonya dengan keberhasilannya. Nah, kalau kita memiliki sifat dengki, akan timbul tuh komen-komen atau komentar-komentar yang tidak baik. Misalkan paling itu juga dia hartanya boleh gak halal gitu ya. Nah, itulah ciri yang dimiliki oleh orang yang memiliki sifat dengki. SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kan begitu terus. Ya, ketika melihat tetangganya berhasil, temannya berhasil, terus merasa tidak senang. Ya, merasa tidak bahagia. Gimana caranya supaya menjatuhkan orang tersebut, supaya keadaannya lebih buruk daripada dia. Nah, penyakit dengki ini sebab-sebabnya adalah antara lain, pertama mungkin bisa disebabkan karena kita pernah sakit hati terhadap orang. Ya, ada orang yang pernah berkata tidak baik, berkata tidak elok, tidak pantas pada kita, dan itu tertanam di dalam diri kita sehingga menimbulkan sakit hati atau penyakit hati, sehingga lama-lama ketika melihat orang tersebut dan ternyata orang tersebut berhasil, maka timbullah rasa dengki, rasa benci, rasa iri, dan merasa tidak terima kalau melihat orang tersebut berhasil. Nah, yang kedua, penyebab dengki ini bisa jadi disebabkan karena kita memiliki sifat sombong. Sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, tidak terima. Ya, jadi atau kadang kita merasa keadaan kita atau kemampuan kita melebihi atau lebih baik dari orang tersebut. Jadi tidak pernah menganggap orang lain punya kelebihan, menganggap orang lain lebih hebat. Kita terus ya merasa diri hebat. Ya, orang lain semuanya kalah dengan kita karena merasa kita lebih hebat, merasa lebih baik, lebih bagus. Nah, itulah sifat sombong. Nah, karena ini merupakan penyakit hati, nah ini bisa menyebabkan pada penyakit badan atau kesehatan tubuh. Kenapa? Karena penyakit dengki ini kalau terus kita pelihara di dalam hati kita akan menyebabkan penyakit kesehatan penyakit pada tubuh kita. Ya, sebagai contoh, orang yang memiliki sifat dengki ini ya akan terus memikirkan bagaimana caranya orang yang dia dengki itu supaya jatuh, supaya keadaannya lebih buruk daripada dia. Akan berpikir terus, susah tidurnya, makan tidak enak, minum tidak enak, hidup tidak bahagia, akhirnya kesehatannya terganggu. Jadi antara penyakit hati dengan penyakit badan itu akan saling keterkaitan. Nah, karena ini penyakit bisa kita obati. Bagaimana cara mengobatinya, cara menghilangkannya? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa rezeki Allah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah mempunyai ketentuan dan kita harus ridho, harus ikhlas menerima ketentuan Allah. Karena kalau kita ridho atas ketentuan Allah, kalau kita ikhlas atas ketentuan Allah akan terus terjadi. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak ikhlas, tidak ridho, ketentuan atau ketetapan Allah akan tetap terjadi.
Dan ketika kita memiliki rasa dengki terhadap orang, ketetapan Allah terhadap orang yang kita dengki tidak akan berubah, dan juga tidak akan merubah ketetapan Allah terhadap diri kita. Jadi nggak ada manfaatnya kita memelihara sifat dengki di dalam tubuh kita. Dan lebih lagi sangat merugikan bagi kita. Karena sifat dengki itu akan menghabiskan segala kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu dapat menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi orang yang memiliki sifat dengki ini, walaupun dia sudah mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, ya lama-lama akan terkikis, habis oleh sifat dengki tersebut. Jadi tidak ada keuntungannya sama sekali. Yuk sama-sama kita jauhi, kita hilangkan sifat dengki ini dalam diri kita secara perlahan-lahan. Nah, cara yang kedua, meyakini bahwa hidup di dunia ini cuma mampir, cuma sebentar. Bahwa hidup di dunia ini hanya lewat saja. Ya, hanya bagian dari perjalanan menuju alam akhirat. Ya, ini merupakan kehidupan kita di dunia ini yang gak lama. Ya, paling lama sekarang umur manusia sekitar 63 tahun, 60 tahunan. Setelah itu ada kehidupan yang lebih abadi lagi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, itu harus ditanamkan, diyakini dalam jiwa kita bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia ini. Jadi kalau tidak lama hidup di dunia, untuk apa memelihara sifat dengki? Karena tidak ada untungnya sama sekali. Yang ketiga, kita harus belajar meyakini atau mengakui kehebatan orang lain. Harus mengakui kehebatan orang lain. Jadi memang sudah Allah ciptakan, sudah Allah berikan anugerah, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Si A punya kelebihan dalam satu hal lain, kita pun mungkin punya kelebihan dalam hal lain. Jadi nggak usah diirikan, nggak usah didengkikan, nggak usah merasa dengki ketika melihat orang lain itu berhasil. Justru kita harus merasa bersyukur karena mempunyai teman, mempunyai saudara yang lebih berhasil daripada kita. Nah, yang keempat, kita harus bisa menjadi bagian daripada kesuksesan orang lain. Artinya ketika ada orang sukses, kita pun harus bisa ikut andil atas sukses mereka. Ya paling tidak dengan memberikan doa. Karena doa yang kita ucapkan insya Allah bernilai ibadah, yang bisa menjadi pahala buat kita juga. Dan itu pun akan menguntungkan kita kalau kita saling mendoakan, insya Allah semuanya akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku sekalian, keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Marotillah, jauhilah sifat dengki, karena sifat dengki itu sama sekali tidak menguntungkan bagi kita dan tidak akan merubah ketetapan Allah terhadap diri kita, dan tidak akan mengubah ketetapan Allah terhadap orang yang kita dengki. Lebih rugi lagi, itu akan menghabiskan amal-amal kebaikan kita, seperti habisnya kayu bakar yang dimakan atau dibakar oleh api. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada orang-orang yang jauh dari sifat dengki. Semoga Allah selalu memberikan petunjuknya, memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.